Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Nah, saat ini saya jurnalis Pos Belitung Diza Rendi sudah bersama dengan Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung, Bapak Saprin. Nah, selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, saya bertemu beliau ini ingin ngobrol panjang tentang formasi CPNS dan P3K di lingkup pemerintahan Kabupaten Belitung. Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini sudah diumumkan nih seleksi ataupun formasi CPNS dan P3K. Nah, kita berapa banyak nih Pak kita Pak? Formasi kebutuhan pegawai kita yang disetujui oleh Menpan itu sebanyak 354. 354 Pak ya? Ya, termasuk guru 107 orang, tapi itu di P3K. Kemudian tenaga kesehatan 168 orang dan tenaga teknis lainnya 79 orang. 79 orang ya. Berarti semuanya 354 ya Pak. Ya. Kalau yang guru semuanya P3K kita Pak ya? Kalau guru semuanya P3K, untuk pelaksanaan seleksinya nanti mungkin ada petunjuk lebih lanjut karena mungkin akan dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan. Nah, jadi nanti pelaksanaan di lapangan kemungkinan besar akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya, kalau di BKPTM cuman mengumumkan formasi yang ditetapkan. Berarti kita guru ada 107 P3K, terus CPNS nggak ada ya Pak ya? CPNS ada. Ada yang guru. Berapa banyak? Yang guru udah ada. Oh, ada. Terus yang teknis nih Pak? Ya, yang teknis. P3K berapa nih kita? P3K tuh yang teknis ada 23 orang. 23. Tenaga kesehatan 132 orang. Oke. Berarti sisanya itu sebanyak 36 orang tenaga kesehatan melalui jalur CPNS. Tenaga teknisnya 56 orang. Itu yang lewat CPNS. Jadi teknis itu 56 CPNS, 23-nya P3K. Ini Pak, banyak yang bertanya nih, apa sih perbedaan CPNS dengan P3K nih Pak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2004 bahwa ASN itu dibagi dua. Jadi aparatur sipil negara itu dibagi dua, terdiri dari PNS dan P3K. Jadi sebenarnya sama-sama ASN. ASN sama ya Pak? Sama ASN, cuman nanti pemberlakuannya untuk P3K tidak ada uang pensiun. Itu aja bedanya. Pensiunnya di mana nih Pak? Pensiunnya kelihatan ada tabungan sendiri nanti udah disiapkan oleh KSPM juga. Jadi dia tiap bulan dipotong dari gaji bisa nabung. Jadi pas pensiun dia tetap dapat pensiun gitu kan. Nah, itu aja bedanya itu. Cuman itu aja Pak ya? Tapi statusnya sama ya Pak? Statusnya sama aparatur sipil negara ya Pak? Iya. Kemudian kalau P3K nih Pak, kan dengan perjanjian kontrak nih, banyak nih yang bertanya apakah 1 tahun sekali, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, apakah selamanya nih? Untuk kontrak kerja yang telah kita lakukan saat ini, tahun kemarin kita dapat 15 orang pegawai P3K penyuluh pertanian. Kita berikan kontrak 3 tahun. 3 tahun. Pertimbangannya kenapa? Karena masa jabatan Pak Bupati yang sekarang nanti berakhir di tahun 2023. Jadi menyesuaikan dengan Bupati baru, mungkin akan dinilai kembali kinerjanya masih layak untuk diperpanjang atau enggak. Tapi kalau waktu diperpanjang nanti apakah mereka akan tes lagi atau enggak? Langsung ya Pak? Ya. Pertimbangan pimpinan pimpinan daerah ya. Kemudian nih Pak, kalau kita pendaftarannya gimana nih nanti? Kalau yang CPNS dulu nih Pak. Nah, kalau pendaftar CPNS mungkin bisa dilihat di pengumumannya yang kita sampaikan di Posbel lewat SSCN BKN ID. Nanti semuanya serba online, nggak ada berkas langsung. Jadi dimanapun kawan-kawan atau yang mau ikut mendaftar di CPNS ini, mau KTP-nya Bandung, Jogja, semuanya bisa ikut. Yang penting syarat pertamanya warga negara Indonesia. Nah, itu kuncinya di situ. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan mungkin nanti bagi kawan-kawan yang di luar daerah bisa melaksanakan tesnya di luar daerah sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Nebeng di. Ya, kalau dia dari Palembang silakan ikut di Palembang. Dari Bandung dekat dengan Kanrek Bandung
silakan ikut di Bandung. Jadi tidak semuanya harus datang ke Belitung. Walaupun meskipun dia formasinya di Belitung. Oke, berarti memang terbuka untuk umum ya, Pak? Iya. Berarti kalau misalkan antar kabupaten ini gimana ya, Pak? Kalau misalkan kita kan Belitung sama Belitung Timur apa terpisah atau gimana? Terpisah. Cuma tanggal pelaksanaannya sama. Sama. Enggak, maksudnya ketika pendaftaran nanti, apakah boleh ikut di sini atau misalkan formasi di Belitung Timur ikut dari sini misalkan, boleh? Boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Oh. Tapi mungkin karena ada perjanjian nanti dengan tim karena jarak tempuhnya dekat. Iya. Nah, mungkin bisa langsung ke sana ya. Bisa langsung ke sana. Kita untuk mengurangi jumlah peserta juga. Karena Beltim dia gedung catnya lebih gede dari kita, lebih besar dari kita. Satu sesinya dia bisa lebih banyak. Kalau kita satu sesi cuma 50 orang. Beltim bisa 100 orang. Nah, itu. Kalau CPNS ini apa-apa aja nih Pak persyaratan yang harus disiapkan yang umum? Kalau ya, yang pasti ijazah, harus ijazah ya, jangan surat keterangan lulus. Oke. Nah, itu dia ijazah, scan, tapi cukup scan semua hasil. Jadi silakan diupload di halaman pendaftaran tadi, tadi. Nanti kami tim dari sini akan memeriksa. Verifikasi ya? Verifikasi, kemudian ada masa sanggah. Jadi misalnya hasil verifikasi kawan-kawan ternyata tidak lulus seleksi administrasi. Iya. Nah, dia bisa ada masa sanggah. Jadi nanti ada pengumuman lagi setelah masa sanggah, pengumuman setelah masa sanggah. Jadi. Nah, kalau yang ini sampai tanggal berapa nih, Pak? Ini tanggal 15 ya. Kalau pendaftaran. Dibuka tanggal 30, ditutupnya tanggal 14 Juli. 14 Juli ya? 14 Juli. Berarti cuma punya waktu 2 minggu nih? Iya, jadi kawan-kawan yang mau mendaftar silakan mendaftar dari hari ini sampai dengan 14 Juli ya, Pak? Pengumuman yang 14 Juli, pendaftaran 21 Juli. Oh, berarti kita ada waktu 21 hari nih untuk pendaftaran ya, Pak? Sambil bertanya dengan kawan-kawan yang siap untuk memberikan informasi ya, informasi di BKP. Berarti ada istilahnya untuk pusat informasi media center ya? Media centernya ada. Ada di sini ya, Pak? Berarti masyarakat yang belum paham boleh datang ke sini langsung. Silakan. Oke. Kami setiap hari standby. Kemudian Pak, untuk yang P3K yang teknis nih, gimana tuh Pak pendaftarannya? Apakah sama dengan CPNS atau gimana nih? Khusus yang teknis semuanya sama. Yang dibedakan itu cuma P3K guru. Oke. Karena guru datanya semuanya ada di Dapodik Dinas Pendidikan. Kalau yang teknis non guru disamakan dengan CPNS umum. Jadi pelaksanaannya tetap di BKPSDM. Tetap sama ya Pak? Ya, tetap sama. Nah, kalau yang non guru ini di Dinas Pendidikan ya Pak? Teknisnya atau yang P3K guru? Yang P3K guru. Ya. Itu nanti ada petunjuk tersendiri dari kementerian yang akan ditujukan ke Dinas Pendidikan untuk pelaksanaannya. Tapi menunggu setelah selesai pelaksanaan pengumuman tes CPNS. Oh, tes CPNS. Nah, jadi gantian nanti. Oh, gantian. Tapi ada informasi bahwa P3K itu hanya untuk guru yang honor atau yang ini, apakah gimana tuh penjelasannya kira-kira? Kalau informasi terbaru, guru yang bisa ikut adalah guru yang terdaftar dalam Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten. Berarti yang honor sebelumnya ya, Pak? Ya, yang telah terdaftar sebagai tenaga honor. Berarti kalau dari luar, di luar guru? Tidak bisa. Tidak bisa ya, Pak? Ya. Nah, kalau yang teknis gimana, Pak? P3K-nya? Yang teknis bebas. Bebas, siapa aja boleh, Pak ya? Pak, kita kan paling banyak nih tenaga kesehatan ya, Pak ya? Iya, 132 ya? Ya. Ya, Pak ya? 168. Ya, 168 CPNS sama P3K. Nah, kita memang benar-benar kurang tenaga kesehatan atau gimana nih kondisi Belitung nih, Pak? Ya. Berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan yang telah mengakomodir seluruh kebutuhan puskes, rumah sakit. Nah, usulannya ternyata disetujui 168 dan memang terbukti di rumah sakit aja kekurangan tenaga medis banyak kurang. Di puskesmas juga banyak kekurangan. Dokter masih kurang. Cuman kelemahannya kadang-kadang kalau kita buka formasi dokter spesialis nggak ada pelamar. Kurang pelamar. Seperti tahun kemarin 4 formasi itu tak ada satupun yang melamar. Oke, berarti ini mengakomodir formasi yang sebelumnya tidak terisi juga ya berarti ya Pak ya? Iya. Terutama dokter nih Pak ya? Dokter. Nah, kalau guru ini memang kita kekurangan atau gimana nih Pak?
Guru kita banyak kekurangan. Untuk tahun ini aja pensiun hampir ratusan guru. Yang pensiun hampir ratusan. Iya. Penerimaan 107. Penerimaan 107. Karena kebutuhan guru kemarin usulnya 300 lebih. Tapi yang disetujui, bukan yang disetujui karena kita diberi jalur P3K, tim anggaran kita main hitung-hitungan. Karena ada kekhawatiran nanti gajinya dibebankan ke APBD. Nah, makanya kita cuma menetapkan 100. Ternyata ditambah lagi 7 orang itu adalah formasi guru agama yang tidak kita usulkan. Padahal SDM kita masih banyak yang kurang ya Pak? Masih banyak yang kurang. Tapi secara ini kan guru sama tenaga kesehatan kita SDM-nya kurang nih Pak. Kalau di OPD gimana Pak? Di OPD untuk tenaga teknis fungsional umum pelaksana itu sangat kekurangan. Sangat kurang. Berarti kita kekurangan semua. Kekurangan semua. Cuman kalau untuk tenaga pelaksana ini memang kebutuhan yang diberi oleh Menpan dan BKN itu sangat terbatas. Ini masih penting kita dapat 79. Tahun kemarin kan 14 orang. Iya betul. Nah, berarti yang formasi yang kemarin yang belum terisi diusulkan lagi? Diusulkan lagi, dibuat peta jabatan untuk OPD itu kan. Oh, ternyata kelihatan ini kurang, udah diusulkan. Cuma setiap usul itu tidak mesti harus setuju semua dari Menpan kan? Ya. Jadi pilih, dan muncullah sekarang yang kita dapat ini. Pak, kalau misalkan kita selalu kekurangan nih, bagaimana nih Pak? BKPSDM mengatur SDM agar istilahnya tetap berfungsi nih, SDM yang ada di OPD maupun tenaga kesehatan maupun guru selama ini gimana Pak? Ya kita sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman, manfaatkan tenaga yang ada. Jadi memang kadang-kadang kawan-kawan di OPD itu kerjanya ekstra ya? Itu yang di inspektorat itu auditor tuh kadang-kadang mungkin sampai nangis kerja sampai karena tumpukan pekerjaan banyak, tenaga kurang, ya ujung-ujungnya harus lembur kan. Nah, sama di kami juga selaku koordinator PNS sekabupaten itu masih kekurangan juga. Di satu pintu juga kemarin 2 asisten juga telah meminta tenaga 1 aja. Kita nyari orang 1 aja susah gitu ya. Untuk level pelaksana ya. Golongan 3A ke bawah. Susah. Berarti memang nasibnya tetap kekurangan ya Pak? Iya, jadi kerjanya harus ekstra ya Pak? Ekstra. Berarti Pak, ini kan kita sampai tanggal 21 nih. Iya. Pendaftaran nih. Pengumuman sampai tanggal 14 tadi ya. Iya. Nah, setelah ini tahapan apa Pak? Jadi kan pengumuman tanggal 30 sampai 14. Pendaftaran mulai dari hari ini sampai tanggal 21. Kemudian tanggal 28 29 Juli nanti kita umumkan yang lulus seleksi administrasi tadi. Oke. Nah, kemudian kan waktu pengumuman itu kan mungkin ada yang namaku enggak keluar misalnya contohnya gitu. Sanggah itu. Sanggah. Nah, kita beri waktu sanggah 30 Juli sampai 1 Agustus itu 1 bulan. Itu masa sanggah. Kemudian 30 Juli juga sampai 8 Agustus 1 minggu setelah itu kita memberikan jawaban terhadap sanggahan. Selanjutnya baru kita umumkan lagi pengumuman setelah masa sanggah. Jadi udah clear. Ya yang nyanggah tadi ternyata misalnya memang dia salah atau ada yang berkas yang kurang ya atau yang validasi kita yang bermasalah. Nah, sudah clear baru kita umumkan lagi. Jadi 2 kali pengumuman nanti. Oke. Setelah itu tesnya kapan nih Pak? Tesnya kalau menurut jadwal yang disampaikan SKD itu tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober. Itu masa ya, rentang 25 Agustus sampai 4 Oktober. Nah, di Kabupaten Belitung kita belum tahu tanggal berapa, nanti panitia pusat yang menentukan. Tapi di rentang tanggal itu. Di antara tanggal itu Agustus dengan Oktober. Tapi kalau animo kita nih Pak, gimana nih kalau di Belitung? Animonya sampai sekarang saya hampir Pak Sekda juga pagi-pagi minta file itu Pak Sabrin. Oke. Masyarakat langsung nanya kan gitu. Berarti lumayan tinggi kan. CPNS apa P3K nih Pak yang animo yang paling CPNS masih CPNS ya Pak? Masih CPNS. Oke. Kalau P3K ada Pak? P3K saya secara personalnya tidak ada yang belum ada, tapi CPNS yang rata-rata. Pokoknya dilihat jabatannya apa yang cocok dengan pendidikannya, itu aja yang ditanya aja kan. Oke. Apa Pak yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pendaftaran secara online nih?
Kadang-kadang kan ketika sudah satu kali input nggak boleh diralat nih. Ya. Ini banyak kejadian tahun-tahun sebelumnya, mendaftarnya di Belitung Timur tapi alamat tujuannya di sini. Oke. Jadi yang diinput itu ternyata pelamar yang ke Beltim. Masuknya di sini emang sama-sama kita punya formasi itu kan? Ya otomatis itu gugur. Oke. Kemudian kelengkapan ijazah. Ijazah scan-nya jangan sampai scan foto pakai HP itu. Jadi foto. harus scan-nya, jadi hasilnya beda ya. Pencerahan. Pencerahannya lebih gampang dimonitor ya kawan-kawan validasinya. Kemudian kelengkapan, kalau memang disyaratkan nanti di sistemnya harus melengkapi selain ijazah misalnya nilai transkrip, silakan dia. Kemarin itu banyak juga yang hanya ijazah yang dilampirkan transkripnya. Itu kan dia kategori tidak memenuhi ini ketentuan. Tidak memenuhi syarat ya. Berarti ijazah plus transkrip nilai. Nanti ada di itunya ada. Apakah harus dilampirkan atau tidak? Atau juga mungkin tenaga kesehatan diperlukan STR misalnya. Dia tidak melampirkan padahal dia punya. Harus dilampirkan. Dilampirkan. Tapi kalau misalkan nggak punya gimana, Pak? Yang nggak punya, kalau syaratnya harus STR ya harus ada STR. Kalau nggak punya kan nggak boleh ikut mendaftar. Sama kayak guru, Pak? Sama. Apa namanya, Pak? Sertifikasi. Sertifikasi itu nanti teknisnya kita lihat yang informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan nanti. Karena memang pelaksanaannya di Dinas Pendidikan. Berarti memang harus berhati-hati nih. Iya, tidak boleh. Kan waktunya 3 minggu. Iya. Jadi agak santai lah dilihat apa sih yang syaratnya kita tentukan, udah pelan-pelan aja. Jangan gegabah. Karena kalau sekali input tidak bisa dianu lagi. Oke, Pak. Mungkin ada himbauan nih, Pak. Kadang kan memang pada saat seleksi seperti ini ada yang bisa menjanjikan nih, tiba-tiba orang yang nelpon nih. Himbauan dari Bapak gimana nih, Pak? Ya, dengan sistem CAT ini, alhamdulillah kami di BKPSDM sebenarnya agak tenang. Jadi jangan percaya bahwa ada pihak-pihak yang bisa membantu meluluskan. Iya, betul sekali, Pak. Karena semuanya tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau himbauan kami silakan belajar aja, cari soal-soal yang ada, pelajari. Itu aja. Karena tidak ada yang bisa membantu. Diri sendiri. Karena semuanya terbuka ya, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Saprin. Tribuners, tadi sudah banyak nih penjelasan dari Bapak Kepala BKPSDM, Bapak Saprin, tentang seleksi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Belitung dan P3K di Kabupaten Belitung. Nah, bagi masyarakat yang belum paham nih tentang bagaimana pendaftaran, apa yang harus dilengkapi dan segala macam, silakan datang berkonsultasi dengan petugas yang ada di kantor BKPSDM pada pukul jam kerja. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kemudian juga ketika ada seseorang ataupun oknum-oknum yang menjanjikan bahwa bisa meluluskan itu tidak benar ya, Pak. Jadi jangan percaya akan hal-hal itu. Sekian live report kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.